Hai, kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di pertemuan kita kali ini kita masih akan melanjutkan Kingdom Plantae, subunit Pteridophyta atau tumbuhan paku ya. Jadi kalau di dalam sistem klasifikasi ini masih sama dengan lumut ya, termasuk Cormophyta berspora. Itu yang berkembang biak dengan spora. Nah, kita akan lihat ciri, metagenesis, klasifikasi, dan contoh-contohnya. Nah, sekarang mari kita lihat ciri dari tumbuhan paku ya. Seperti halnya lumut, tumbuhan paku juga sudah memiliki klorofil. Jadi dia dapat berfotosintesis, autotrof ya, bisa hidup sendiri. Nah, tumbuhan paku termasuk Cormophyta sejati. Kenapa? Karena sudah memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Jadi secara evolusi, paku ini lebih maju dibandingkan dengan lumut ya. Paku juga sudah memiliki xilem dan floem. Juga sudah memiliki akar sejati berupa akar serabut ya. Jadi beda dengan lumut yang akarnya masih rhizoid atau akar palsu. Ciri khas dari tumbuhan paku itu memiliki daun muda yang menggulung atau sirkuler. Nah, tumbuhan paku memiliki evolusi yang lebih maju dibandingkan lumut ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, dalam metagenesis ya atau reproduksi paku nanti ada dua generasi ya, yaitu ada generasi sporofit untuk menghasilkan spora. Ini nanti diperankan oleh paku itu sendiri. Kemudian ada generasi gametofit untuk menghasilkan gamet. Ini akan diperankan oleh protalium. Ya, jadi berbeda dengan tumbuhan lumut, di mana kalau pada tumbuhan lumut sporofitnya itu adalah sporogonium, gametofitnya adalah lumut ya. Nah, sementara di sini tumbuhan paku itu berperan sebagai sporofit, gametofitnya adalah protalium. Nah, kita akan lihat lebih jauh lagi struktur dari tumbuhan paku. Nah, mari kita lihat lebih lanjut lagi struktur dari tumbuhan paku itu sendiri ya, yang berperan sebagai sporofit tadi ya. Nah, yang pertama kita lihat bahwa kalau kita lihat daun tumbuhan paku di sisi sebelah bawah pada umumnya ya, itu terdapat bulatan-bulatan, itu adalah sorus ya. Sorus adalah kumpulan dari kota spora atau sporangium yang merupakan salah satu alat reproduksi daripada tumbuhan paku ini. Dan di sini kita bisa lihat bahwa daun tumbuhan paku yang masih muda itu bentuknya menggulung atau berbentuk sirkuler ya. Nah, tumbuhan paku itu sendiri kita sebut sebagai sporofit, penghasil spora. Ini adalah daunnya, jadi dia sudah memiliki daun yang jelas ya. Nanti berdasarkan ukurannya, daun ini kita bisa bagi makrofil dan mikrofil. Dan berdasarkan fungsinya kita bisa bagi-bagi lagi. Ada daun yang tropofil, berperan sebagai media fotosintesis, dan ada juga daun sebagai sporofil, hanya berperan untuk menghasilkan spora ya. Dan tumbuhan paku memiliki stolon, dan di sana terdapat akar ya, akar sejati berupa akar serabut. Nah, kemudian ini adalah generasi gametofit ya, yang diperankan oleh protalium. Tugasnya adalah menghasilkan antheridium, sel kelamin jantan, dan archegonium, sel kelamin betina. Kedua komponen ini akan bertugas dalam metagenesis lumut. Nah, bagaimana siklus metagenesisnya? Mari kita lihat lebih lanjut lagi. Nah, mari sekarang kita lihat bagaimana cara paku melakukan reproduksi. Seperti halnya tumbuhan lumut, paku memiliki metagenesis ya. Metagenesis seperti yang kita bahas pada lumut adalah pergiliran keturunan yang saling bergantian antara fase sporofit dan fase gametofit untuk menghasilkan tumbuhan paku yang baru. Jadi kalau kita lihat di sini nanti ada dua generasi ya. Yang pertama generasi gametofit,
itu akan diperankan oleh protalium untuk menghasilkan antheridium dan archegonium atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Generasi yang kedua itu adalah generasi sporofit. Ini adalah tumbuhan paku itu sendiri bertugas untuk menghasilkan spora. Jadi kedua komponen ini nanti dalam metagenesis paku akan bergantian untuk menghasilkan tumbuhan paku yang baru. Nah, bagaimana urutannya? Cara mengingatnya adalah Ra-Ta-Zep. Ra-Ta-Zep itu adalah singkatan dari Ra-nya itu spora, ya. Spora paku jika jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi protalium. Protalium ini akan bertugas untuk menghasilkan antheridium dan archegonium, ya. Jadi dia tugasnya sebagai gametofit, ya. Nah, kemudian protalium selanjutnya melalui antheridium dan archegonium yang menghasilkan sperma dan ovum, hasil fertilisasi sperma dan ovum akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio, dan embrio akan berkembang menjadi tumbuhan paku yang dewasa. Nah, tumbuhan paku ini kita sebut sebagai sporofit, atau generasi penghasil spora. Dan pada tumbuhan paku ini akan terjadi pembelahan meiosis, sehingga akan menghasilkan spora kembali yang sifatnya haploid atau N kromosom. Nah, itu urutannya, ya. Nah, kalau kita lihat pada skema ini, ya, itu area yang berada di garis putus-putus itu semua kromosomnya haploid atau N kromosom, ya. Jadi kalau seandainya ditanya dalam soal, komponen metagenesis paku yang bersifat haploid apa saja? Nah, kita bisa lihat di sini ada spora, kemudian ada protalium, kemudian ada antheridium, dan ada archegonium, ya. Nah, di bawah garis putus-putus itu semua kromosomnya diploid atau 2N kromosom, ya. Jadi tumbuhan paku itu termasuk kromosom diploid, ya. Kemudian embrio dan zigot. Nah, sekarang mari kita lihat ada apa perbedaan yang mendasar antara generasi gametofit dan generasi sporofit pada metagenesis paku. Dari skema tadi kita bisa simpulkan perbedaan gametofit dan sporofit pada metagenesis paku. Nah, yang pertama, gametofit pada paku itu diperankan oleh protalium. Ya, cirinya bertugas menghasilkan gamet, yaitu gamet jantan dan gamet betina, ya, antheridium dan archegonium melalui proses pembelahan mitosis. Protalium adalah tumbuhan paku yang mikroskopis dan memiliki klorofil. Jadi dia bisa berfotosintesis dan berhidup sendiri. Umurnya lebih pendek, ya, dan dia merupakan bagian tambahan pada metagenesis paku, ya. Kromosomnya haploid. Kenapa dia haploid? Karena merupakan hasil pembelahan mitosis. Nah, sekarang mari kita lihat ciri lebih detail lagi dari sporofit pada paku, ya. Sporofit pada paku diperankan oleh tumbuhan paku itu sendiri. Nah, tumbuhan paku ini bersifat diploid. Nah, dia bertugas untuk menghasilkan spora, ya, melalui pembelahan meiosis, sehingga nanti spora yang dihasilkan bersifat haploid. Tapi pakunya sendiri bersifat diploid, ya, jangan terbalik, ya. Nah, tumbuhan paku seperti yang kita sebutkan di awal tadi, dia memiliki klorofil, jadi mampu berfotosintesis, dapat hidup sendiri, umurnya lebih panjang, dan merupakan bagian utama dalam metagenesis paku, ya. Jadi kalau kita lihat kedua komponen ini, masing-masing itu bisa hidup sendiri, ya, beda dengan lumut, ya. Jadi paku ini evolusinya lebih maju dibandingkan dengan lumut. Nah, selanjutnya mari kita lihat klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan paku kita bagi menjadi 4 klasifikasi, ya. Yang pertama paku kawat, Lycopodinae, ya, ini bentuknya seperti kawat, ya. Contohnya misalnya Lycopodium. Kemudian yang kedua paku purba, Psilopytheniae, ya. Paku purba ini termasuk paku yang hampir punah, ya. Yang ketiga adalah paku sejati, Felicinae, ya. Contohnya seperti pada materi kita tadi. Kemudian yang keempat adalah paku ekor kuda yang memang bentuknya seperti ekor kuda, ya. Contohnya misalnya
Ecusetum debile. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.